Assalamualaikum, sahabat semua. Selamat datang di Santremole Channel. Di sini, kita akan menyelami kisah penuh hikmah kehidupan, yang penuh pelajaran dan inspirasi untuk kehidupan kita. Semoga kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, dan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Malam itu, tidak ada yang berbeda di langit Israel. Waktu menunjukkan pukul 2.47 dini hari. Kota Beersheva tampak sunyi. Warga sudah tertidur lelap. Anak-anak di tempat tidur. Para ibu tengah menyiapkan sarapan dini untuk keesokan hari. Tidak ada yang menyangka dalam hitungan detik, segalanya berubah. Dari kejauhan, sebuah suara halus terdengar seperti raungan samar. Tapi sebelum siapapun sempat menyadarinya, boom! Ledakan pertama mengguncang tanah dengan kekuatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kaca-kaca pecah, alarm mobil meraung, dan dalam sekejap, kota berubah menjadi lautan api. Visual dramatis, gambar rumah hancur, api berkobar, jeritan terdengar. Serangan mendadak ini adalah serangan ke-21 dari Iran dalam waktu kurang dari 2 bulan. Namun, kali ini berbeda. Ini bukan sekadar ancaman. Ini adalah pesan. Pesan yang dikirim dengan 19 rudal balistik presisi tinggi, diluncurkan secara serentak dari wilayah yang sebelumnya tidak terdeteksi radar Israel. Radar militer hanya memberi waktu 17 detik bagi sistem pertahanan Israel untuk bereaksi. Tapi waktu itu terlalu singkat. Iron Dome tidak berhasil menembak jatuh rudal yang jatuh ke area permukiman padat. Satu demi satu, rudal menghantam. Sekolah dasar yang baru saja direnovasi. Sebuah apartemen berisi 60 keluarga. Klinik darurat di distrik Hafatzlet. Warga tidak sempat lari. Tidak sempat menghubungi siapapun. Tidak sempat berkata apa-apa. Beberapa bahkan ditemukan masih menggenggam telepon genggam yang belum sempat digunakan. Visual, CCTV detik-detik ledakan, wajah panik seorang anak kecil, lalu layar menjadi gelap. Seorang saksi mata, David Elazar, 39 tahun, masih syok saat diwawancarai. Saya sedang tidur dengan anak saya. Tiba-tiba rumah bergetar. Saya dengar suara keras. Saat saya bangun, setengah rumah sudah hilang. Anak saya tidak bisa menemukannya. Hanya ada boneka di tangannya yang terlempar keluar jendela. Jerit tangis terdengar di seluruh penjuru kota. Di luar rumah sakit utama Soroka Medical Center, para tenaga medis bekerja tanpa henti. Darah, puing, dan bau asap menyelimuti setiap sudut. Visual, tenaga medis menangis saat melihat korban anak-anak. Media internasional belum bisa masuk ke lokasi saat itu. Tapi rekaman drone warga sipil memperlihatkan kehancuran luar biasa. Satu distrik seakan lenyap dari peta. Kematian datang tanpa aba-aba. Tanpa negosiasi. Tanpa peringatan. Iran belum memberikan pernyataan resmi. Tapi beberapa sumber mengatakan bahwa ini adalah balasan atas aksi rahasia Israel di wilayah Suriah 3 minggu lalu yang menewaskan seorang jenderal Garda Revolusi. Namun, pertanyaannya bukan lagi, mengapa? Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi setelah ini? Narasi menutup dengan foto lambat, bendera Israel tertutup debu, suara sirine menggema, dan tulisan besar muncul di layar. Ini baru awalnya. Serangan ke-21 ini mengubah segalanya. Apakah dunia siap menghadapi babak baru dari perang bayangan ini? Masih pagi buta. Asap belum hilang. Api masih menjilat sisa-sisa bangunan. Tapi suara yang paling menghantui bukanlah ledakan, melainkan suara tangis. Tangis orang-orang yang kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Rudal ke-21 dari Iran ini bukan sembarang rudal. Ini adalah rudal berpemandu presisi, dirancang untuk mematikan target dalam sekali tembak. Tidak mengincar pangkalan militer. Tidak mengincar gudang senjata, tapi rumah-rumah warga. Visual, seorang wanita tua duduk di puing-puing, memegang bingkai foto penuh debu. Namanya Leah,
64 tahun. Ia baru saja merayakan ulang tahun cucunya minggu lalu. Kini, ia hanya duduk, menatap puing-puing bekas dapur tempat ia biasa menyiapkan sarapan. Mereka tidak punya waktu untuk lari. Cucu saya masih tidur ketika semuanya meledak, katanya dengan suara gemetar. Di distrik Eilat, sebuah apartemen bertingkat roboh sepenuhnya. Tim SAR yang datang ke lokasi menemukan anak kecil tertimbun di balik lemari. Tubuhnya melindungi adik perempuannya yang masih hidup, nyaris tidak bernapas. Visual. Tim penyelamat menggali puing dengan tangan kosong, sorot mata penuh air mata. Iron Dome, sistem kebanggaan Israel, kali ini gagal menyelamatkan rakyatnya. Para ahli menyebut serangan ini didesain untuk mengelabui sistem pertahanan udara, dengan taktik serangan multi-arah dan kecepatan ultra tinggi. Bahkan sistem yang dibangun miliaran dolar itu tak bisa mengimbangi kecepatan rudal generasi terbaru buatan Iran. Pihak militer merilis pernyataan singkat. Kami tidak siap untuk jenis rudal ini. Ini adalah bentuk serangan yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Sementara itu, rumah sakit utama penuh sesak. Lorong-lorong dipenuhi korban luka. Anak-anak menangis mencari orang tuanya. Petugas medis hanya bisa memilih. Siapa yang lebih dulu diberi oksigen, siapa yang harus menunggu. Di luar rumah sakit, ratusan orang berkerumun menunggu kabar. Ada yang menangis histeris. Ada yang hanya menatap kosong ke langit. Visual. Seorang ayah berteriak menyebut nama anaknya, ditahan oleh petugas saat mencoba masuk ke UGD. Kamera media dilarang masuk ke beberapa zona. Tapi seorang jurnalis independen berhasil merekam detik-detik pasca serangan. Dalam videonya, ia berkata, "Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Ini bukan sekadar kehancuran, ini pembantaian." Pemerintah Israel menetapkan status darurat nasional. Seluruh pasukan cadangan dikerahkan. Kota-kota besar dipenuhi tentara. Tapi semuanya terasa terlambat. Orang-orang bertanya, kenapa tidak ada peringatan? Kenapa sistem pertahanan bisa kalah? Kenapa rudal ini tahu tepat di mana warga sipil tinggal? Teori mulai bermunculan. Apakah ada pihak dalam yang membocorkan lokasi target? Apakah sistem pertahanan Israel sedang disabotase? Ataukah ini adalah operasi intelijen tingkat tinggi dari Iran yang selama ini diremehkan? Sementara itu, dari luar negeri, dunia menyaksikan dengan ngeri. Foto-foto dan video dari lokasi kejadian mulai viral di media sosial. Trending di seluruh dunia. Pray for Israel. Iran attack. World on edge. Tapi untuk warga Israel yang menjadi korban, tagar tidak bisa mengembalikan anak-anak mereka. Tidak bisa menghapus bau darah yang masih melekat di jalanan. Visual. Mata anak kecil yang kosong menatap kamera. Dibalut perban. Suara latar tangis lirih. Dan di balik semua kehancuran ini, muncul satu pertanyaan mengerikan. Jika ini baru satu malam, lalu seperti apa hari esok? Layar menjadi hitam. Muncul tulisan dengan efek glitch. Balasan Israel sudah dekat. Apakah dunia akan meledak? Pagi masih gelap saat langit Israel kembali bergetar. Tapi kali ini, bukan karena serangan Iran. Kali ini, Israel yang bergerak. Balasan dimulai. 2 jam setelah ledakan terakhir menghantam distrik Hafat Selet, pasukan elit IDF mendapatkan perintah langsung dari markas besar. Operasi balasan strategis fase 1 dimulai sekarang. Visual. Jet F-35 Israel menyala dalam gelap. Misil-misil dipasang cepat. Pasukan komando bersiap. Jet tempur Israel tak hanya terbang ke arah perbatasan Gaza atau Lebanon, seperti biasanya. Kali ini, rutenya langsung menuju jantung wilayah Suriah dan Irak, 2 negara yang diyakini jadi tempat transit rudal Iran dalam serangan ke-21 itu. Sasaran mereka jelas. Gudang senjata di Aleppo, pos logistik milisi pro-Iran di Al-Bukamal, dan sebuah pangkalan intelijen rahasia yang disebut-sebut tempat perencanaan serangan terakhir. Serangan udara terjadi hanya 14 jam setelah rudal Iran menghancurkan wilayah sipil Israel. Respons tercepat dalam sejarah militer Israel modern. Visual. Kamera satelit menunjukkan ledakan besar di pangkalan milisi Irak. Asap membumbung puluhan meter. Sementara itu, di Tel Aviv,
Perdana Menteri berdiri di depan podium. Wajahnya keras, mata menyala. Kami tidak akan diam. Serangan ke-21 bukan hanya deklarasi perang. Ini adalah garis merah yang telah mereka lewati. Kami akan membalas. Dengan segala kekuatan kami. Tiba-tiba, dunia berubah. Pasar saham anjlok. Minyak melonjak tajam. Negara-negara besar mulai mengirim peringatan terbuka. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, mendesak untuk menahan diri, tapi diam-diam mengirimkan kapal induk ke Laut Tengah. Rusia dan Cina menyerukan investigasi, tapi juga menyebarkan drone pengintai di perbatasan Iran. Visual, peta dunia dengan simbol militer bergerak cepat ke kawasan Timur Tengah. Di PBB, sidang darurat dimulai. Negara-negara Arab terpecah. Beberapa mendukung balasan Israel secara diam-diam. Beberapa menyalahkan Iran karena menyerang wilayah sipil. Tapi di jalanan Teheran, rakyat turun ke jalan bersorak. Mereka menganggap serangan ke-21 sebagai kemenangan moral. Dunia pun terbagi. Tapi satu hal menjadi jelas. Ini bukan lagi perang bayangan. Ini bukan lagi operasi rahasia diam-diam. Ini sudah menjadi perang terbuka. Visual, balita di Israel dan anak kecil di Iran bermain di reruntuhan rumah, dikontraskan satu sama lain. Dan di balik seluruh hiruk-pikuk politik global, satu pertanyaan menggelayut di benak semua orang. Di Israel, di Iran, di seluruh dunia. Siapa yang akan menjadi target selanjutnya? Apakah ini pemicu awal dari Perang Dunia Ketiga? Visual, judul besar meledak di layar. Serius. Ini baru awal 2 tanda seru 2. Mereka bilang balasan sebenarnya belum dimulai.